Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita dalam program acara Catatan Harian Muslim. Dan kali ini saya sudah ada di kantor Ustaz Muslim nih ya. Yuk, langsung kita jumpai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Selamat. Ustaz, kita mau jalan-jalan kemana hari ini Ustaz? Nah, hari ini kita hari yang berbahagia nih kan. Masya Allah. Hari Jumat ya. Jumat mudah-mudahan berkah. Amin. Kita mau kunjungan ke Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah. Ya kan, secara umum di program kita di sini, dan kita ada satu lembaga pendidikan namanya Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Karena memang yayasan itu kita bergerak di 3 bidang. Pertama pendidikan, itu kita kenal dengan Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Kemudian yang kedua ada namanya Ma'had At-Tibyan, Pondok Pesantren At-Tibyan untuk tingkat SMP. Itu sekarang yang masih laki-laki ya. Nah, ada juga kita di bidang keagamaan atau dakwah, kita punya Saham TV, kemudian Radio Ar-Risalah, kemudian dai yang kita kirim ke Pulau Sumatera secara keseluruhan, dan program-program dakwah lainnya. Nah, ketiga, program sosial. Nah, pada pagi yang berbahagia ini, ya kan, kita akan mengunjungi kampus Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Iya, yang dengar-dengar katanya ini beda dengan kampus yang lainnya. Iya, pasti. Itu memang sengaja kita desain. Pertama, tuntutan masyarakat ya. Tuntutan masyarakat yang kemudian mereka minta agar anaknya masuk kuliah di yang kita buat ini yang sebanding dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Karena kadang-kadang kan ketakutan ibu atau bapak menyekolahkan anaknya terlalu jauh di mana, di luar negeri, di Timur Tengah kan. Apalagi khusus anak cewek misalnya. Iya. Ya kan, anak wanita kalau jauh kali dengan ibunya, dengan orang tuanya, kekhawatiran itu tinggi. Maka masyarakat itu menuntut agar bagaimana ada satu lembaga pendidikan yang dia kualitasnya sama dari luar tapi di dalam negeri. Masya Allah. Nah, berarti itu dia. Rasa luar negeri nih. Rasa luar negeri. Nah. Nanti tuh langsung aja Ustaz. Oke, ayo kita langsung kunjungan. Oke, nah penasaran nih pemirsa gimana nih kampusnya nih ya. Lihat mana Ustaz, sini. Ya, sini. Jamat, kita sekarang nih di ketua STAI ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah. Ahlan Ustaz. Insyaallah, ini Ustaz Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Masya Allah. Di mana yang Allah, duduk? sehat-sehat. Insyaallah. Ahlan Ustaz, kabel hat. Ayo Ustaz, monggo duduk Ustaz. Ustaz balik ya, saya pulang. Nah pemirsa, kita sudah ada di ruangan Ketua STAI nih Ustaz ya. Ustaz, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu nih Ustaz ya. Insyaallah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Saya minta izin dulu buka, boleh ya? Oh iya, silakan Ustaz. Jaraknya juga ada jauh nih Ustaz. Ya. Social distancing. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dari penyakit ya. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Khairul Anhar, asal dari Kabupaten Simalungun. Ya, saya dari Kabupaten Simalungun. Lulusan Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar tahun 2004 di Kabupaten Simalungun, Ustaz, tepatnya di Desa Panetonga. 2004 saya menempuh pendidikan di apa yang menjadi cikal bakal STAI As-Sunnah ini. Dahulu namanya kami menyebutnya dengan ADAS, Akademi Dakwah As-Sunnah. Menempuh pendidikan di sana selama 3 tahun. Alhamdulillah, saya menyatakan dan merasakan bahwa kualitas hidup saya yang terbaik dalam sejarah hidup saya adalah di Akademi Dakwah As-Sunnah selama 3 tahun. Belajar ilmu-ilmu agama, dan oleh sebab itu juga Allah memberi taufik pada saya sehingga saya sampai pada posisi yang sekarang ini. Masya Allah. Iya. 2004 sampai 2007 saya menempuh pendidikan di Akademi Dakwah As-Sunnah. Kemudian dengan izin Allah saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di
Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang merupakan cabang daripada Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Jakarta Selatan. Atau yang disingkat LIPIA tadi ya? Yang disingkat dengan LIPIA, dikenal dengan LIPIA. Menempuh pendidikan di sana selama 5 tahun, dimulai dari jenjang takmili 1 tahun dari 2007 sampai 2008. 2008 sampai 2012 saya menempuh jenjang syariah, jenjang di fakultas syariahnya, dan alhamdulillah 2012 akhir saya selesai, dan setelah itu saya langsung pulang ke STAI As-Sunnah. Ketika saya pulang statusnya sudah berubah menjadi STAI, Sekolah Agama Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, yang dulunya namanya adalah Akademi Dakwah As-Sunnah. Yang Akademi Dakwah As-Sunnah ini telah mengeluarkan alumni sebanyak 10 angkatan ya. 10 angkatan ya, yang alhamdulillah kiprah daripada alumni Akademi Dakwah As-Sunnah ini di masyarakat cukup nyata, khususnya di lingkungan Sumatera Utara, Ustadz ya. Ada yang berprofesi sebagai dai, ada yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan, alhamdulillah. Dan semenjak 2012 Akademi Dakwah As-Sunnah itu tadi berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam yang diakui oleh negara, terdaftar, legal. Semua aktivitasnya mempunyai izin operasional. Nah, kemudian dari tahun 2012 tentu kita dipantau oleh pemerintah dan dituntut untuk melakukan pengembangan. Alhamdulillah pada tahun 2014 kita mengajukan untuk mendapatkan akreditasi. Pada tahun 2014 itu kita alhamdulillah mendapatkan akreditasi C, namun dengan taufik dan bimbingan Allah, kemudian semangat para asatidzah, teman-teman dosen dan seluruh sivitas akademik yang ada di STAI As-Sunnah, terdorong untuk bangkit lebih maju lagi untuk dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Kita pada tahun 2017 ya, untuk program studi ada pendidikan bahasa Arab dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kedua-duanya sudah berakreditasi B. Setelah sebelumnya mendapatkan akreditasi C, dan itu adalah proses akreditasi yang kedua ya, yang masih dalam masa izin sebenarnya, tapi kita sudah ingin meningkatkan kompetensi STAI kita. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita masih mempertahankan akreditasi B, dan kita ada cita-cita untuk meningkatkan grade akreditasi kita menjadi A. Seperti itu. Untuk institusi juga, untuk institusinya, STAI-nya, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan akreditasi B. Ini semua tak lepas daripada dukungan sivitas akademika, mahasiswa, stakeholder, dan masyarakat tentunya. Oke, berarti panjang Ustaz ya? Panjang sejarahnya. Iya. Ya, kalau boleh tahu sedikit Ustaz, latar belakang kenapa sih kok didirikan STAI As-Sunnah ini di Sumatera Utara gitu Ustaz? Iya. Tentu kenapa didirikan STAI As-Sunnah di Sumatera Utara? Awal mula dulu tadi ini kan cikal bakalnya tadi adalah Akademi Dakwah As-Sunnah. Jadi melihat para pendiri dahulu ini melihat fenomena kaum muslimin yang minus pengetahuan mereka tentang agama Islam. Hal itu dilihat daripada keseharian masyarakat yang tentu sebelumnya dilakukan observasi ya. Observasi ke lapangan, sehingga diambillah kesimpulan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah yang perlu dikembangkan mutu dakwahnya, dicerdaskan masyarakatnya dari sisi kerohanian, dari sisi keagamaan, seperti itu. Maka muncullah ketika itu Akademi Dakwah As-Sunnah. Nah, dengan berjalannya waktu, kita mau tidak mau harus nusabiquz zaman. Kita berlomba dengan waktu, perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kita juga harus mengcounter semua pengaruh-pengaruh yang ada, bagaimana supaya masyarakat kita terjaga akidah mereka, terjaga ibadah mereka, akhlak mereka. Maka dengan menempuh jalur-jalur yang legal pula, kita mengembangkan
Ma'had Ali As-Sunnah tadi atau Akademi Dakwah As-Sunnah tadi menjadi sebuah lembaga yang berstatus resmi secara nasional, diawasi, bertanggung jawab, seperti itu. Ustaz, kalau di Indonesia ini kan secara umum banyak perguruan tinggi ya, baik dia yang skala universitas ataupun institut atau sekolah tinggi yang seperti As-Sunnah ya. Dan jurusan juga banyak, seperti tadi kan jurusan kita ada beberapa jurusan. Apa keunggulan kita Ustaz dalam, apakah dari kurikulumnya berbeda dengan yang di luar atau gimana Ustaz? Baik, apa keunggulan kita? Keunggulan Stay As-Sunnah dalam melahirkan atau output daripada lulusan Stay As-Sunnah itu ya tentunya ini berdasarkan pengakuan dari masyarakat ya. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat. Alumni Stay As-Sunnah itu dinilai unggul dalam hal pembelajaran bahasa Arab. Dan ini sudah banyak lembaga yang mengakuinya. Dan biasanya juga setiap tahun kita untuk penyerapan alumni dari Stay As-Sunnah ke lembaga-lembaga pendidikan baik di Sumatera Utara ataupun di luar Sumatera Utara itu sangat tinggi peminatnya. Jadi saya bisa katakan bahwa kelebihan alumni Stay As-Sunnah atau Stay As-Sunnahnya sendiri itu adalah di bidang bahasa Arab dan ekstrakurikuler di bidang Al-Quran. Selain itu juga kelebihan yang kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus yang lain, dari sisi internalnya Stay As-Sunnah mempunyai kelebihan dari sisi lingkungan, bahwa lingkungan belajar di Stay As-Sunnah itu sangat kondusif dan mendukung untuk orang-orang belajar ilmu agama, ilmu bahasa, seperti itu. Karena kita membuat sistem asrama. Sangat jarang sekali kampus membuat sistem asrama untuk semua mahasiswanya. Jadi kita bisa mengontrol, mengarahkan, membimbing mahasiswa untuk kegiatan dan aktivitas mereka sehari-hari. Selain itu juga kelebihan yang masih dalam pengakuan masyarakat juga bahwa biaya pendidikan masih terjangkau lah di sini. Di Stay As-Sunnah biaya pendidikan masih cenderung murah. Bahkan pengakuan dari masyarakat juga cenderung lebih murah daripada biaya pendidikan di pesantren-pesantren. Untuk pesantren saja kita masih lebih murah lagi. Tapi kita tidak menyampingkan kualitas layanan kita kepada mahasiswa. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan melihat bagaimana asrama, fasilitas asrama mahasiswa, fasilitas kelasnya bagaimana, dan kita bisa bandingkan nanti melihat dari brosur berapa biaya yang diminta dari mahasiswa saat ini, dan kita bandingkan dengan fasilitas yang mereka dapatkan. Seperti itu. Dan kita bandingkan dengan pesantren-pesantren yang ada. Bisa kita lakukan itu insya Allah. Boleh nih Sat, kita lihat-lihat nih Sat ya? Boleh. Gitu. Insya Allah boleh. Saya penasaran nih Sat. Iya. Biar tahu luar dan dalamnya kan. Iya. Jangan hanya ini biar ternyata enggak kan. Kita buktikan nih Sat ya. Baik. Oke. Ya Sat, kita boleh keliling nih Sat. Baik. Di sini Ustadz dan Pak Selamat. Ruangan ini adalah ruangan Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan. Iya. Dan ini beliau. Masya Allah. Perkenalkan Ustadz Abu Sahal. Ya, Ustadz Abu Sahal. Beliau adalah Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan. Jadi beliau menanganin hal-hal yang terkait dengan kemahasiswaan. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, asrama. Berarti selain di kelas, berarti tanggung jawab beliau. Iya, selain di kelas. Iya, betul, Ustaz. Masya Allah. Baik, ini Pak Ustaz. Saya mohon izin dulu mengundurkan diri, mundur diri dulu. Silahkan dilanjutkan ngobrolnya dengan beliau, karena saya masih ada kegiatan di luar lagi. Boleh Ustaz, boleh. Baik ya. Makasih banyak nih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Allah. Ustaz, boleh ngobrol bentar nih Ustaz ya? Boleh. Ustaz, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan mahasiswa setelah keluar dari kelas nih apa aja nih Ustaz? Ya, jadi di sini di asrama ada beberapa kegiatan di luar kelas, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya halaqah Quran. Jadi mahasiswa dalam setiap
pekannya ada 2 kali halaqah Quran. Kemudian di sana juga ada kegiatan muhadharah, ceramah-ceramah ilmiah. Berarti dalam 1 minggu berapa kali dia kegiatan Al-Quran, Ustaz? Kegiatan Al-Quran dalam 1 pekan 2 hari, Ustaz. 2 hari ya? Ya. Selebihnya kegiatan olahraga, kemudian ada juga ceramah pekanan, Ustaz. Ceramah Dari pekanan, para dosen di sini seperti itu. Oh, itu kegiatan setelah Iya. keluar dari kelas. Iya, seperti itu. Ada juga belajar malam, nanti kalau malam mereka ada belajar malam untuk mengulangi pelajaran seperti itu. Itulah mungkin yang membedakan antara kuliah di luar dengan kuliah di sini, Ustaz ya? Iya, jadi Karena bersifat mahasiswa 24 jam memang dalam pengawasan asrama gitu. Selama jadi stay ini Ustaz, sudah berapa mengeluarkan alumni Ustaz? Kita sampai sekarang sudah 5 kali mengeluarkan alumni dalam 5 tahun ini. Dan kebanyakan mereka berkiprah di dunia pendidikan. Jadi guru bahasa Arab, guru ilmu syar'i, sebagian juga sebagai kepala sekolah di sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA, ataupun mendirikan pondok tahfiz Quran seperti itu di berbagai daerah di Indonesia. Setelah mereka keluar ada hubungan sana dengan lembaga, Ustaz? Atau komunikasi dibangun? Kalau komunikasi tetap berjalan, Sat, karena kita ada namanya ikatan alumni. Ikatan alumni artinya itu kita di situ tempat silaturahmi antara sama alumni, kemudian perkembangan karir mereka di sana, di luar sana, terus masukan-masukan yang bisa disampaikan ke pihak stay untuk lebih baik seperti itu. Masya Allah. Ustaz, kalau boleh lihat-lihat Ustaz ya, jalan-jalan dulu kita untuk lihat kondisi kelas. Iya. Boleh. Gitu, Ustaz. Biar pemirsa maksudnya kita edukasi, bagaimana sih di sekolah tinggi agama Islam Sunnah di luar jam kelas ya kan? Iya. Boleh, silakan. Kita lihat nih Ustaz ya. Oh ya. Ayo Ustaz. Ayo. Kemana nih Ustaz? Sana Ustaz? Ini gedung KPI yang Komunikasi sebelah Penyiaran sini? Islam ini gedung PBA. Oh, Masya Allah. Ini pendidikan bahasa bahasa Arab. Arab. Yang ini komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Kemana kita Ustaz? Sini, Ustaz. Boleh nih kita lihat Ustaz. Ya, ini ruangan KPI set. Ini ya. Ini kita masuk kelas. Oh, boleh dimasuk nih Ustaz? Oh, boleh. Dan mereka semua harus pakai bahasa Arab. Ya, belajarnya? walaupun mereka jurusannya komunikasi, tapi mereka juga tetap wajib bahasa pakai Arab. bahasa Arab, Pakai bahasa Arab selama juga. setiap waktu. Bukunya juga bahasa Arab. Oh iya, boleh nanti kita lihat buku. Iya. Boleh masuk nih Ustaz ya? Ya. Oh, sih ada belajar nih Ustaz. Enggak apa nih Iya. Ustaz? Kita minta izin mungkin. Oke Ustaz. Assalamualaikum. 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 Minta izin Zat untuk ambil gambar kegiatan. Masya Allah. Masya Allah. Boleh ngobrol-ngobrol juga Ustaz sama dosennya Ustaz. Kayaknya dosennya nggak asing, wajahnya sering di Salam TV juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, Iya, San. ini pelajaran apa nih, Ustaz? Kalau boleh Ini ditanya. kita pelajaran Al-Quran, Ustaz. Al-Quran. Jadi yang kita pelajari di Al-Quran itu ada makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi mahasiswa kita ini harus mempunyai kompetensi dalam tajwid secara teori dan juga secara praktek begitu, Ustaz. Jadi berarti ngajarkannya pakai bahasa Arab? Iya, kita harus mengajarkan pakai bahasa Arab, Ustaz. Ustaz semester berapa nih Ustaz? Ini semester 2. Semester 2 Ustaz. Iya, Semester 2 KPI. berarti Setahun dulu, Ustaz. baru 1 tahun ya? Belum 1 Iya, tahun baru ya? 1 tahun, Ustaz. Coba Pak Salam tes bahasa Arabnya dulu. Bisa paham orang Ustaz? Pakai bahasa Arab. Oh, bisa. Bisa? Boleh nih ya Ustaz ya kita. Iya. Kita tes. Dites, nih. dites. Mana yang wajahnya agak apa ini? Kaifahalukum? Ya, kayak Tazawwajtum? Pada Koril? Baru setahun udah mau nikah. Iya, mana tahu Pak Selamat. Nanya paham atau enggak? Oh gitu deh. Ustaz. Rupanya paham. Alhamdulillah. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Udah coba. Kelas ini pun dilengkapi dengan proyek. Oh, ada proyektornya juga. Berarti setiap kelas ada proyektor, ada ini ya. Masya Allah. Ini buku-bukunya bahasa Arab juga, Ustaz? Iya, bukunya bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Bisa lihat, Ustaz? Oh, di kampung saya layar tancap biasanya Ustaz.
Masya nih pemirsa, bukunya pun di sini baru 1 tahun ya, belum sampai 1 tahun. Jadi buku panduannya materinya berbahasa Arab. Sebenarnya sulit belajar bahasa Arab? Hah? Mudah. Masya Allah. Ternyata belajar bahasa Arab itu gampang. Hanya sekedar orang bilang bahwasanya bahasa Inggris lebih gampang. Ternyata bahasa Arab lebih gampang ya. Ini banyak orang Islam bisa ngaji Ustaz ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz, ini ganggu belajarnya Ustaz. Terima kasih atas kunjungannya Ustaz. Ya Ustaz. Ya, sama-sama. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau boleh tahu berapa jumlah mahasiswa yang di sini? Kalau mahasiswa sekitar 450-an, Ustaz. 450 Iya. itu mahasiswa-mahasiswinya? Kalau mahasiswi sekitar 200-an. Banyak Ustaz ya. 220. sekitar Datang itu. dari beberapa daerah Datang atau? dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sumatera, dari Jawa pun ada, dari Sulawesi, Kalimantan, dan dari Sumbawa. Berarti se-Indonesia Ustaz ya? Iya, iya. Belum menerima dari luar sudah juga? Sekarang belum, tapi kedepannya mungkin ada rencana untuk Iya, ya. menerima dari negara tetangga seperti itu. Masya Allah. Terus kalau untuk tenaga edukasinya saat para dosen-dosennya, tenaga edukasinya itu datang Tenaga edukasinya alumni mana aja? banyak kan alumni dari sini ya Sunnah yang kemudian melanjutkan di perguruan tinggi di Indonesia. Oh berarti yang sudah selesai, Iya. kemudian mereka ditingkatkan pendidikannya? Iya. Kualifikasi S2 atau S3 seperti itu. Kemudian mereka ngajar di sini. Ya. Oh gitu. Ada juga nggak saat ini kan kalau kita lihat dari gedungnya, dari pola pembelajaran bahasa Arab, ada nggak dari orang luar yang kita hadirkan kemarin untuk sebagai tenaga edukasi? Di sini ada satu pengajar dari Mekah. Beliau lebih fokus kepada bidang bahasa Arab dan tahfiz Quran. Oh, Dan di sini pun biasanya setiap setahun sekali ada daurah, yaitu seminar bahasa Arab dari Timur Tengah seperti itu. oh berarti apa ya? Dosen-dosen juga kita datangkan dari luar, Ya, berkala. berkala, setahun sekali atau 2 kali seperti itu. Seminar ilmiah bentuknya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ustaz, ini lab bahasa Arab nih Ustaz ya. Ya, ini lab bahasa Arab. Boleh masuk nih Ustaz? Boleh, boleh. Ada kegiatan nggak dalam nih? Tidak ada. Oke, masuk. Kosong. Masya Allah. Oke, Ustaz. Oh, ini labnya nih Ustaz ya? Ini lab bahasa. Masya Allah. Lab bahasa Arab. Ini lengkap Ustaz ya? Berarti desain pembelajarannya nggak hanya sekedar manual Ustadz ngisi ya, Ya, ini untuk ada menekankan fasilitas ini. untuk pengembangan Berarti bahasa. yang di sini. benar-benar mendukung nih Pak Selamat. Masya Allah. Jadi Kayak kalau- warnet Ustaz ya? Hah? Kayak warnet ya? Ada juga ruang micro teaching, artinya ruang untuk belajar Untuk mengajar ya? ya. Mengajar. Oh, karena yang mendukung untuk jurusan ya? Jurusannya gitu. Jurusan pendidikan bahasa Arab. Ustaz boleh ngetes duduk nih Ustaz ya? Oh, kepada Ustaz Selamat. Wah, Pak duduknya pun nyaman ini. Wah, bisa. Berarti lama. mereka belajar bahasa Arab di kelas, di sini sebagai perangkat ya, Ya, sebagai sebagai perangkat. fasilitas ya untuk mendukung. Kemudian untuk di luar saat, dalam artian di luar kelas. Apakah mereka wajib bahasa Arab atau gimana Ustaz? Kalau di luar kelas mereka pun diwajibkan bahasa Arab, Ustaz. Jadi bahasa Dalam Arab. kehidupan sehari-hari. Mungkin Pak Selamat mimpi kalau pas ngelindur ngomongnya bahasa Arab mungkin orang sini. Karena dia bisa jadi Ustaz. belajarnya pakai buku bahasa Arab, ngomongnya bahasa Arab, semua fasilitas ini ada lab bahasa Arab, buku-buku di pustaka juga bahasa Arab, Ustaz. Pustaka pun bahasa Arab. Masya Allah Pak Selamat. Nah, ini pemirsa nih, makanya seperti yang dibilang Ustaz Muslim tadi. Nah, Memang letaknya di Indonesia, tapi rasa iya, luar negeri rasanya ini. rasa Arab. Ya, Masya Allah. Berarti ada lagi pustaka nih Ustaz? Pustaka. Pustakanya banyak buku bahasa Arab juga nih Ustaz? Iya, banyak bahasa. Tadi juga Pak Selamat depan itu ada pohon kurma. Mungkin unta pun lewat di sini. Ya? Penasaran saya. Mungkin nanti kita angon unta di situ. Boleh. Boleh ke perpustakaan nih Ustaz? Boleh. Saya penasaran sama buku-bukunya nih. Pemirsa kira-kira bukunya apa-apa aja nih Ustaz? Yuk kita lihat yuk ke perpustakaan. Ada di lantai 2 nih. Ya, pustaka. Ini ya. Sini. Assalamualaikum.
Ustaz, jadi ini koleksi kitab-kitab di perpustakaan Stay As-Sunnah. Wah, ini bukan Quran semua nih kan, Zat? Bukan. Kok kesannya kayak Quran biasanya orang lihat kan? Ini kalau sini bagian untuk tafsir, Ustaz. Oh, Ini tafsir. Tafsir. Oh. Dari berbagai macam tafsir. Ini tafsir kontemporer atau tafsir Tafsir kontemporer atau para salaf seperti itu, Ustaz. Oh, Masya Allah, ini jadi tafsir dari semenjak dulu ya. Ya. Oke, Masya Allah. Ya. Ini jadi setiap cabang atau bidang ilmu itu ada kita tanda apa? Ada. Oh, ini tandanya, ini Ya, tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur, tafsir dengan dalil. Asar ya. Ayatul Ayatul ahkam, ahkam. ini ayat-ayat tentang hukum. Ya. Ya. Ini mayoritas bukunya Ustaz bermazhab apa nih Ustaz? Syafi'i kah atau Kalau untuk masalah fikih sendiri kita di sini dari berbagai mazhab yang 4 ada di sini apa? Berarti mazhab 4 ada. Ya. Berarti kalau ada orang bilang oh itu sunnah itu satu mazhab aja, nggak benar Ya, ya. benar. Semua Karena kita dari berbagai mazhab yang 4 ilmiah itu ya. Jadi ada di sini. mengupas semua mazhab. Masya Allah. Oh, banyak Ustaz ya. Berarti dari tafsir, fikih, Fikih, terus kemudian hadis, hadis. pendidikan pun gitu ada. Mana Zat buku-buku 4 mazhab Zat? Kita coba ke bagian fikih ya. Ini mata Fikih. hadis. Masya Allah. Sikat dulu, Zat. Jadi buku-buku fikih, Zat. Oh ini fikih-fikih mazhab Zat ya. fikih-fikih Ini mazhab masadir fikih Hambali. Hambali, Ini ya. buku Imam Hambali. Pak Selamat dari sini ke sana nih Pak Selamat. Panjang ya, Masya Allah Ustaz. Berapa jilid nih ya? Iya, kalau kita ditanya dan nulis berapa, kayaknya belum ada ya. Mereka udah punya karya dari sini ke sini Pak Ustaz ya. Ya. Masya Fikih Allah. Hambali. Ini fikih Hambali, ini fikih am ya, ini untuk umum ya. Hmm. Fikih Islami. Kemudian Masya Allah. Imam Syafi'i mana Imam Syafi'i? Ini karena Ini untuk mazhab Syafi'i. oh Masya Allah, ini fikih Syafi'i ya segini Pak Selamat banyaknya. Dari sini ke sana ya, ke ujung ya. Sampai ke bawah Masya Allah ini. Oh, itu Kitabul tuh Ustaz. Kitabul ini karya Panjang rupanya Ustaz ya? karya Imam Syafi'i. Ini Kitabul ini buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i ini. Ini dia. Jadi di sini juga yang mau mencari buku literatur tentang Imam Syafi'i juga di sini lengkap ternyata pemirsa. Wih. Ya Pak Selamat ya. Masya Allah. Ini bahasa Arab tadi Ustaz. ya? Bahasa Arab. Syaratnya harus belajar bahasa Arab dulu di As-Sunnah biar bisa. Tapi ada juga yang bahasa Indonesia nih Ustaz ya? Beberapa Bahasa ini. ya? Indonesia ada untuk Ini Ilmu Geni nih terkenal ini ya punya Imam Syafi'i. Iya. Ilmu Geni. Al-Mughni ini Ibnu Qudamah, Ustaz, dalam Ibnu mazhab Qudamah ya. Hambali ya. Ini Kemudian kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. ini Syarhul Muhadzab ya. Kemudian ini kitab Al-Majmu' juga. Majmu' juga. Imam Syafi'i. Panjangnya. Dengan berbagai cetakan dan Masya Allah. Ternyata lengkap Pak Selamat dari semua mazhab. Waduh. Ustaz, ini kalau ini kan biasanya mahasiswa yang pakai sini kan Ustaz. Kalau ada orang-orang luar gitu lihat-lihat atau minjem kitabnya boleh nggak Ustaz? kalau untuk sekarang kita hanya khusus internal saja, membatasi untuk Membatasi, ya. mahasiswa dan para dosen saja. Ya boleh pemirsa boleh untuk selfie aja sini boleh. Tapi kalau untuk membaca boleh datang kemari boleh. Kalau Orang datang- luar untuk membaca di sini. Kalau untuk belajar ya di kalau dengan persyaratannya ada boleh seperti itu untuk Syaratnya apa Sad? Apa social distancing, pakai masker atau apa? Syarat untuk baca di sini. ya biasanya lapor dulu ke bagian Oh lapor ya administrasi. di pos depan ya. Iya. Membaca. Ternyata pemirsa di sini nggak eksklusif bagi masyarakat yang mau baca buku dengan syarat harus bisa bahasa Arab karena bukunya bahasa Arab semua. Iya. Ada juga bahasa Indonesia Sad ya, tapi nggak ini ya nggak banyak ya. Nggak terlalu banyak. Oh ini buku-buku jurusan ya, ini teori komunikasi nih. Ini untuk jurusan-jurusan yang ada. Bagi untuk komunikasi penyiaran Islam nih, yang ini ada teori-teorinya di sini dijelaskan. Nah, Ini tebel nih yang bahasa Indonesia Ustaz. Minhajul Muslim. Wah, tebelnya segini nih. Masya Allah. Itu satu mat, bacanya aja nggak selesai mat, apalagi nulisnya. Sementara para ulama udah banyak. Aduh. Ini menghabiskan berapa bulan nih saya baca ini? Tahun ya mungkin Ustaz. Iya, sebulan sekali bacanya satu halaman ya selesai. Oke. Ustaz, mungkin kita keliling lagi nih Ustaz ya. Setelah lihat perpustakaan, mungkin kita mulai asrama dulu nih Ustaz. Ke asrama kita. Oh, ini Skopa Bidayah wa Nihayah Pak Selamat, Masadir fi Tarikh. Ini bagian untuk sejarah, ini, sejarah Islam. Sejarah ada juga. Kalau mau jadi sejarawan di sini tempatnya. Tapi harus bisa bahasa Arab. Iya. Insya Allah. Ini hotelnya sudah. Betul, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Mahasiswa nih, Ustaz. Ini pada jam istirahat Ustaz ya. Iya. Ini
kamar. Ini daya tampung berapa orang Ustaz? Satu kamar? Satu kamar biasanya 8 orang. 8 orang ya? Maksimal 10 orang itu, Ustaz. Maksimal 10 orang. Iya. Satu tempat, satu ranjang 2 orang ya? Ya, Bertingkat satu ya? orang. Jadi mereka setiap mahasiswa yang masuk kemari untuk asrama mereka dapat fasilitas apa aja? Kita di sini sediakan untuk mahasiswa, setiap mahasiswa itu ranjang dengan beserta tilamnya, kasurnya, bantal, kemudian lemari cat. Lemari ya? Lemari ini fasilitas juga nih, Ustaz ya? Ya, fasilitas dari stay seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti mereka datang kemarin untuk belajar aja? Iya. Oh, dikunci ya? Karena udah disiapkan untuk tempat tidur, lemari, ya. Itu, Ustaz. Masya Allah. Juga nyaman Pak Selamat ya? Nyaman ya. Kipasnya ada juga kipas. Oh, ada nih kipasnya. Oh. Ya. Setiap satu kamar biasanya ada satu kipas. Setiap satu kamar Yang satu. dibolehkan untuk. Jadi sistemnya dalam satu kamar ini ada ketuanya atau dalam per Jadi setiap kamar ada ketuanya. setiap? Nanti setiap lorong ini ada beberapa blok, itu ada ketuanya juga. Ketua blok gitu. Berarti mereka bertanggung jawab atas kebersihan kamar, Kebersihan kamar, kerapian, kedisiplinan gitu. Berarti mereka di untuk mandiri ya? Ya, karena kalau di jam belajar biasanya mereka di kelas saja, tidak kembali ke asrama. Seperti itu. Masya Allah. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz udah dibawa ke asrama nih, Ustaz. Ya. Kalau untuk jajan-jajanan di kampungnya ada nggak nih, Ustaz? Kita ada di sini ada kantin, ya. Ada minimarket Kenapa? ya. Lapar kayaknya. Ada minimarket untuk mahasiswa juga. Oh, teman Ya. saya. Kalau kita beli. Ya. Ya mereka juga beli loh Pak Selamat. Beli kan Zat? Beli. Ah, mereka beli Pak Selamat. Pak Profesor siapkan ya beli ya minum ya. Oke, Ustaz, yuk kita cari makanan. Kita kantin Ustaz ya. Oh, ini Ustaz, masjidnya nih Ustaz ya? Ini masjid untuk Masjid apa, mahasiswa. Masjid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Namanya Masjid Imam Syafi'i. Ini besar kayaknya Zat? Besar, Zat. Itu bisa menampung 1.200 jamaah. Oh, 1.200 Pak Selamat. Masya Allah banyak Ustaz ya. Jadi Pak Selamat bisa imam di sini. Kita berdua bertiga, Pak Selamat imam. Jadi bisa bilang, aku pernah jadi imam di Masjid Imam Syafi'i. Wah, gitu yang kapasitasnya 1.200. Iya, tapi imam cuma 2 orang. Oke, Ustaz. Awas nih Ustaz, kita ke kantin dulu nih Ustaz. Ustaz, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Bahrul Ulum, ketua bagian. Assalamualaikum. Ustaz. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Beliau sebagai ketua penerimaan penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru. PMB, ya? Penerimaan mahasiswa baru. Ustaz, izin dulu Ustaz ya. Aduh. Oke, pemirsa, kita sudah ada di kantin nih sambil ngobrol-ngobrol nih sama Ustaz Bahrul yang katanya beliau nih ketua penerimaan mahasiswa baru nih Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, apa aja prosedur agar pemirsa ini kan yang punya anak laki-laki ataupun perempuan yang sudah tamat SMA ini Ustaz, atau yang sederajat baik dari pesantren atau dari SMK, STM dan sebagainya, apa syaratnya agar bisa masuk kemari Ustaz, ke sekolah tinggi kita? Penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2001-2022 ini, alhamdulillah kita sudah buka semenjak 18 Januari 2001 semalam. Oh, dari Januari ya? Dari kita buka, dan insya Allah adapun persyaratan umum berarti terkait dengan penerimaannya, tentu yang kita terima pertama kita buka dulu ada 3 program studi. Waktunya pertama untuk jenjang sarjana ada 2 program pendidikan bahasa Arab dan juga komunikasi penyiaran Islam. Untuk jurusan ya, dua jurusan. Kemudian siapa mereka yang mau masuk ke situ? Tentunya mereka yang telah selesai sekolah SMA dan sederajatnya gitu. Kemudian mereka juga punya bekal bahasa Arab, artinya mereka sudah bisa bahasa Arab. Ustadz, kalau SMA tadi
sekarang ini kan belum tamat ya. Iya. Belum tamat nih. Kayak mana mereka? Apakah harus nanti sampai selesai dulu dapat ijazah atau gimana? Ya, kalau untuk saat ini kita kan masih buka dan ada yang SMA ini mereka masih sekolah. Mereka kan diperkirakan bulan April itu selesai, sehingga mereka bisa daftar dulu, kemudian nanti kebutuhan untuk ijazah itu nanti saat registrasi ulang kalau sudah diterima menyusul gitu. ya? Jadi pendaftaran kita buka sekarang itu lebih jauh itu supaya mungkin yang tahun lalu sudah tamat bisa masuk sekarang, atau yang sedang menempuh terakhir Sudah juga bisa mempelajarinya ya? Mempelajarinya begitu. Nah, tadi yang jenjang sarjana itu memiliki bahasa Arab. Adapun kalau tidak mempunyai bahasa Arab, kemampuan bahasa Arabnya, maka kami juga membuka satu program i'dad lughah dan persiapan bahasa. Jadi 1 tahun bagi anak-anak yang nantinya belum punya bahasa Arab, kita bisa ikuti program itu terlebih dahulu setahun. Nah, itu. Jadi itu syarat ya, kalau mau S1 langsung harus bisa bahasa Arab dulu. Iya. Berarti yang belum bisa bahasa Arab dari sekarang dikejar bahasa Arabnya, Ustaz ya? Atau bisa dikarantina 1 tahun untuk belajar bahasa Arab di I'dad di Lughah sini tadi. ya? I'dad lughah. Masya Allah. Kemudian Ustaz, untuk persyaratan-persyaratan khusus untuk masuk ke Staya Sunnah apa aja nih Pak Ustaz? Kalau persyaratan khusus itu seperti tadi ya, ada kalau program sarjana tadi untuk KPI ini yang khusus, untuk saat ini kami menerima untuk Ikhwan saja karena kebetulan keterbatasan Untuk KPI? untuk KPI ya. Oh, gitu. Untuk KPI hanya Ikhwan. Adapun kalau PBA itu peminatnya boleh dari Ikhwan dan juga Akhwat. Nah itu. Kemudian juga usia juga ini. Kalau yang meminat untuk jenjang i'dad lughah, kami memiliki persyaratannya maksimal 22 tahun per Agustus. 22 tahun. 22 Berarti tahun. pemirsa yang mau masuk sini, Iya. yang 22 tahun ke bawah boleh masuk mari. Boleh. Yang udah lewat udah kada luar sana. Ya, Pak Selamat nggak bisa. Ya. Terus kemudian kalau yang sarjana itu 23. Yang ambil untuk S2, S1, Kalau S1 Dia 23. maksimal 23 per Agustus. tapi kalau untuk I'dad lughah dari persiapan 22. bahasa 22. Iya. Karena asumsinya kalau tamat sampai situ 23 ya. Gitu. Oh, 3. Kemudian kenapa dibatasi? Karena kita kan berbasis, ini juga persyaratannya kita diasramakan, Ustaz. Nah, diasramakan. Jadi supaya nanti kalau usianya yang masih muda-muda agak bisalah mengikuti peraturan yang ada. Ditambah juga persyaratannya itu tidak boleh menikah selama perkuliahan. Jadi nggak boleh dia. menikah. Nah, tidak diperkenankan dulu untuk menikah. Sabar dulu, Ustaz, ya. Sabar begitu. Sampai nanti selesai perkuliahannya boleh. Maksudnya biar konsentrasi Ustaz. Nah, ya supaya biar nggak konsentrasi. diganggu ya. Nah, jadi korelasi usia itu pertama dengan asrama supaya bisa nanti mengikuti peraturannya. Yang kedua supaya bisa melihat usia untuk menikah itu masih bisa ditahan dulu begitu, Ustaz. Ya, tahanlah sebentar. Sebentar begitu. Ya kan? Ustaz. Selesai baru dilanjutkan lagi. Iya, itu dia. Masya Allah. Dan mereka harus asrama semua Ustaz di sini. Iya, kebetulan kami programnya menggunakan integrasi pendidikan, artinya bukan hanya belajar itu di kelas formal, akan tetapi kita memadukan dengan suasana keberadaan selama 24 jam di Staya Sunnah, sehingga pembelajarannya bukan hanya di kelas begitu. Nanti setelah sholat fardu biasanya ada program untuk pelatihan kultum berbahasa Arab. Kemudian setiap sore nanti di hari-hari tertentu ada taklim khusus dengan para asatidzah. Kemudian nanti di hari-hari yang lain juga ada kegiatan-kegiatan taklim, kemudian tasmi, hafalan. Jadi diberdayakan begitu. Oke, Ustaz. Misalkan saya ini mau masuk nih, Ustaz. Kira-kira syarat pendaftarannya apa-apa aja nih, Ustaz? Mengisi formulir atau bagaimana? Baik. Untuk prosedurnya langkahnya sekarang alhamdulillah kami di unit penerimaan mahasiswa baru berusaha untuk memudahkan sehingga siapa saja yang ingin masuk ke kampus kita, syaratnya adalah pertama kita menyiapkan dulu data kita sesuai dengan ijazah atau data resmi lah gitu. Data-data umum lah ya, seperti foto apa gitu ya. Foto, nama, kemudian yang perlu juga nomor kontak sama email yang harus kita punya yang aktif gitu. Sehingga
Lalu nanti kita akan daftar melalui link yang sudah kita cantumkan di pendaftaran. Oh berarti daftarnya online? Online, ya gitu. Berarti yang jauh pun yang dari Pekanbaru, dari Pekanbaru. Papua ya kan? Jadi bisa, nggak mesti harus datang kemari, Nggak mesti. bisa juga online. Iya, gitu. Kalau yang langsung kemari bisa nggak? Nah, kalau langsung kemari bisa, tetapi kami nanti masukkan juga ke online juga gitu. Oh, berarti gitu. secara nggak langsung kita katakan bahwasanya pendaftaran adalah melalui online. Online. Karena kebetulan juga ada orang tua yang apa namanya Penasaran. ya ini suruh penasaran juga Jepang. sambil nengok, dan juga mereka juga nggak pandai teknologi begitu. Jadi Ustaz, nih pemirsa tuh pasti penasaran tuh lihat gedungnya kayaknya luar biasa wah ya. iya. Terus berapa uang kuliahnya itu? Pasti mahal ini. Iya, alhamdulillah perkuliahan di kita ya kalau kita lihat sebetulnya perkuliahan di berbasis asrama, biasanya di luar itu selevel ada tingkat SMP, SMA itu kan Pondok pesantren biasanya ya lumayan jutaan gitu. Tapi alhamdulillah kami berusaha juga karena ada beasiswa juga dari yayasan sehingga kami meminta biaya untuk pendidikan itu 3 juta dalam semester. Oh, Satu berarti semester. 3 juta dalam satu semester, Iya. 6 bulan, berarti sekitar 1 bulannya 500.000 Ustaz ya? 500.000. Masih murah saja. Kemudian kita sudah di dalamnya dikasih fasilitas, asramanya sudah lengkap, makannya juga 3 kali sehari sudah. Berarti 500.000 itu dalam 1 bulan Iya. hitungannya, Sudah itu udah makan. semuanya? Udah Makan semuanya, di situ, ya, di situ kemudian makannya. nggak Asramanya di situ. operasional ya? Iya, operasional di situ. Kecuali nanti di semester terakhir itu mungkin ada pembiayaan tersendiri seperti Tambahan. wisuda, ijazah, kemudian PPR dan lain sebagainya. Oh, berarti kok 500.000 Ustaz, pesantren-pesantren lain aja kadang-kadang bisa di atas 1 juta ya? Nah, iya di situ. Berarti cukup murah pemirsa, Ya, karena karena tadi ini ada subsidi levelnya ya? kan perguruan tinggi. Iya, Nah, ada subsidi karena tadi ada subsidi. beasiswa ya? Iya, ada tambahannya. beasiswa. Masya Allah. Oke, Sat, mungkin bagi pemirsa yang nanti ingin cek langsung, ada nggak websitenya, Sat? Iya, jadi silahkan bisa masuk ke www.pmb.asunnah.ac.id. Iya, silakan Nah, di cek situ ini. ya. Nah, gitu link pendaftarannya. Jadi Iya. lebih khusus. Kemudian kalau lebih jelas lagi informasinya bisa kita cek di website resmi STI As-Sunnah di www.asunnah.ac.id. Atau ada nomor kontak yang bisa Atau dihubungi? nomor Sat? kontak untuk penerimaan mahasiswa. Alhamdulillah kita sudah cantumkan 3. Iya. Ada 3 nomor kontak untuk Ikhwan. Ada 0823 6189 1866. Satu lagi 0823 6197 3711. Kemudian untuk yang akhwat, nah ini khusus penerimanya ke kontak yang terakhir ini 0822 7367 7808. Oke, Masya Allah. Oke, Sat, terima kasih, Sat. Ini udah diajak link sama Ustaz Abu Sahal, Iya. juga udah dikasih tahu nih bagaimana Informasi ya untuk masuk kemari. Heeh. Karena yang paling penting di sini Pak Selamat, Aha. orang yang mau masuk kemari harus tahu dulu prosedur ini, pintunya, kuncinya kan. Betul, iya. Jadi nggak bisa nyelonong masuk Iya. aja. Oke, Sat, terima kasih, Sat. Jazakallah Ya, khairan. sama-sama. Sat, mungkin kita pamit nih, Sat, jalan-jalan lagi kita di sini. Ya, makasih banyak ini Ustaz, Sama-sama. Ustaz Bahrul ya. Ya, Ustaz Abu Sahal. Oke, Sat. Sat. Oke, baik. ini boleh dibawa Ustaz ya? Ya, silakan. Nah, ini kan juga boleh saya bawa nih, Sat. Ya. Ini. Oke, Sat. Assalamualaikum, Sat. Oke, Sat. Terima kasih, Sat, udah diajak yang keliling STI As-Sunnah nih, Pak Ustaz. Udah lihat-lihat semua ya. Iya, sama-sama saya pun mau pamit juga untuk balik ke kantor seperti itu. Oke, Sat. Oke lah, mudah-mudahan berkasat semua apa yang Amin. diamalkan kan, Iya. dilakukan. Semua. Bisa. Ya. Ya Ustaz, makasih banyak nih Ustaz. Ron. Assalamualaikum. Salam. Oke, Sat, pemirsa, kita mau kembali dulu. Mungkin, Sat, kesimpulan nih hasil perjalanan kita hari ini nih, Pak Ustaz. Pertama, kita simpulkan bahwa ternyata ada perguruan tinggi yang punya spesifikasi lulusan ataupun bahkan kurikulum yang cukup memuaskan ya. Ya. Yang mempelajari kitab-kitab para ulama, mentelaah buku-buku semua mazhab ya. Semua mazhab. Ternyata megahnya bangunan, keilmuan juga padat. Masya Allah. Hmm. Oke. Oke, pemirsa, insya Allah kita akan jalan-jalan lagi nanti di episode berikutnya. Untuk itu, terima kasih nih telah mengikuti kami dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.